Apa? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Siapa kamu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kinanti? Ih, ya Allah. Allahu Akbar. Dengar teman-teman. Apalagi nih? Allahu Akbar. Kang! Kok bisa dia udah di bawah? Lilinnya nanti terbakar, nanti terbakar, nanti terbakar. Wah. Oke. Saya juga ngerasain pasti saya tidak terima diperlakukan seperti itu. Menjadi sebuah pilihan yang tidak bisa kamu lawan, yang tidak bisa kamu elak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang suka dengan konten-konten penelusuran, konten-konten misteri. Selamat datang di Seplester. Malam ini saya ada di salah satu kampung, di sudut kampung yang dikenal dengan nama Tunggul Bitung. Dan buat teman-teman yang mungkin sempat menonton penelusuran saya di channel Seplester Misteri, saya sempat mengungkap beberapa entitas dan beberapa istilahnya petunjuk yang saya dapatkan ketika menelusuri tempat ini, di mana ada sebuah tragedi yang mengorbankan seorang gadis yang tidak berdosa yang bernama Kinanti demi untuk keberlangsungan kemakmuran sebuah desa, yaitu desa Tunggul Bitung itu sendiri. Dan Kinanti ini secara istilah vulgarnya itu ditumbalkan teman-teman. Jadi untuk kesuburan desa, karena dulu mungkin di tempat ini tidak mengenal adanya agama, tidak mengenal adanya kepercayaan yang istilahnya itu bersumber pada hukum yang benar, dengan dasar pemikiran mereka percaya dengan apa yang sudah diturunkan kepada mereka dari leluhurnya itu, mereka menumbalkan seseorang demi kesejahteraan kampung tersebut. Dan pada akhirnya terpilihlah satu gadis yang tidak berdosa, gadis yang sangat baik yang bernama Kinanti, untuk ditumbalkan kepada salah satu sesembahan daripada leluhur mereka sendiri, yang dipercaya bahwa entitas tersebut mampu memberikan kesuburan, memberikan berbagai hal baik untuk kampungnya gitu. Namun ternyata pada akhirnya justru malapetaka yang terjadi di kampung Tunggul Bitung ini sendiri, di mana ada banyak wabah, bahkan anak-anak terlahir cacat, dan dalam satu pekan katanya di waktu itu ada 3 orang ibu hamil yang keguguran teman-teman. Jadi hal tersebut yang membuat justru kampung ini akhirnya ditinggalkan. Nah, malam ini saya akan coba meneruskan apa yang sudah saya coba telusuri di waktu sebelumnya, karena dari hasil observasi saya di beberapa waktu sekitar 1 atau 2 bulan ke belakang, ada seorang spiritual, bisa dikatakan seperti itu, datang ke tempat ini untuk menggali naskah-naskah lama
yang sempat terkubur beberapa ratus tahun itu, dia mencoba untuk menelusuri kembali apa yang sebenarnya disembah atau dipuja oleh para leluhur dari eh, yang berada di Tunggul Bitung ini sendiri. Dan dari kejadian itu muncullah fenomena-fenomena aneh di mana warga ketika melewati daerah ini sampai ke dalam hutan sana, disinyalir mereka sering bertemu seorang gadis dengan bisa dikatakan ekspresinya dingin. Dia menggunakan kain serba putih, berdiri seperti entah menunggu, entah ngapain gitu. Cuma itu membuat warga tidak nyaman. Dan katanya itu adalah Kinanti, teman-teman. Entah dia datang untuk menuntut balas, entah dia datang untuk apa? Meminta sesuatu, tidak ada yang benar-benar tahu. Dan saya coba datang ke sini bulan yang lalu untuk melakukan observasi. Dan hasil temuan saya mendapatkan beberapa projection terkait dengan apa yang terjadi dengan Kinanti ini. Dan buat teman-teman yang belum tahu awal ceritanya, teman-teman bisa klik di sini untuk video penelusuran saya di tempat ini. Oke, dan malam ini saya akan coba masuk ke tempat di mana di dalam sana merupakan kawasan yang konon katanya ritual tersebut dilakukan. Dan ini saya sudah masuk ke dalam bagian hutan bambunya sendiri, di mana Kinanti ini sempat terlihat dalam projection saya, sempat diarak oleh beberapa warga dan orang-orang pintar ketika akan ditumbalkan, teman-teman. Mudah-mudahan saja saya bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini, dan ya doakan saja mudah-mudahan berhasil dan tidak ada sesuatu yang membahayakan bagi saya sendiri. Oh ya teman-teman, buat teman-teman juga, barangkali ada yang membutuhkan media untuk berikhtiar, baik pengobatan, entah untuk kesehatan ataupun tujuan spiritual lainnya, silahkan dihubungi kontak admin ya. Dan juga bagi teman-teman yang membutuhkan permata asalam, silahkan dikontak nomor admin yang ada di bawah. Astagfirullah. Kaget apa tuh? Ada yang patah, kayak keinjek. Ada sesuatu kayak yang ke... Allah Akbar, apa tuh? Cahaya lampu ya? Obor, geng? Apa ya? Wis. Ada orang apa? Saya ngelihat kayak ada cahaya lampu, kayak ada binar. Tuh. Orang, geng. Orang. Wait, dia lagi ngapain? Saya coba redupin dulu nih. Bawa obor. Allahu Akbar. Dia ngapain? Mungutin apa? Gak, ini agak janggal, teman-teman. Kalau misalkan dia tidak apa? Maksud saya dengan zaman yang sudah modern harusnya dia bawa senter. Kalau misalkan mau apa tuh? Mau ngapain dia bawa? Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Ngapain dia? Aduh, ini ngeblur teman-teman. Ada entitas itu di hadapannya dia. Astagfirullahaladzim, sebentar teman-teman. Mudah-mudahan gak nengok dia. Oh. Dia lagi ngainin energi. Ih. Kemana dia? Naik ke atas. Siapa orang ini, aneh banget. Wait. Apa mungkin dia yang bernama Ki Waskara? Dukun yang menggali naskah kuno itu? Assalamualaikum. Apakah ini kebetulan atau suatu pertanda yang Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Dia menyimpan jejak di sini, teman-teman. Saya tidak tahu. Dia sengaja untuk menyimpulkan sesuatu, maksud saya mengikat sesuatu di sini, atau ada hal lain yang coba dia lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pohonnya biasa, tapi ada yang, iya, dia gini geng. Energinya bukan energi positif, bukan energi yang bagus. Saya tidak tahu sosok barusan si orang ini siapa. Namun datang ke tempat ini sepertinya dia punya maksud tertentu. Dia naruh sesuatu di situ, geng. Ini kalau misalkan orang warga sekitar lewat, kalau misalkan dia nggak tahu, nah ini mungkin yang bisa dibilang mitos kesambet, teman-teman. Kita menyalahkan sebuah tempat, kita menyalahkan dengan kondisi sesuatu yang istilahnya wingit, angker, kesambet di dapuran bambu, kesambet di setelah lewat dari makam, setelah ke itu gitu. Salah satunya dengan apa ya? Ini bisa dikatakan salah satu alasan yang menyebabkan hal itu juga. Dia naruh sesuatu di sini, geng, energi buruk. Si barusan kalau misalkan benar Ki Waskara, dia menaruh makanan untuk memancing entitas-entitas yang berperilaku jahat lah, saya simpulkan seperti itu, untuk menyerap energi ini, dan mereka akan tinggal di sini. Terus ketika warga sendiri melewati jalan ini, si entitas ini tidak menutup kemungkinan akan mengganggu. Entah itu nempel di pundak mereka, entah itu masuk ke badan, pokoknya seperti itulah yang dikatakan dengan kesambet seperti itu, teman-teman. Dan Ki Waskara barusan ngasih sesuatu buat, saya nggak tahu buat siapa. Namun jelas ini jelek, Allahu Akbar. Kaget. Allahu Akbar. Siapa orang barusan ya? Saya cuma kenal satu nama. Dukun yang datang ke tempat ini, yang mencoba untuk menggali naskah-naskah itu, yang bernama Ki Waskara, teman-teman. Tidak ada nama lain. Wait, ini harus saya bersihin dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pindahin aja. Biar dia pergi jauh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar.
yang tinggal di tempat ini, yang tinggal di sini, siapapun yang sudah tertarik ke tempat ini, kalian tidak diperkenankan untuk memakan apapun. Kecuali hanya hal buruk yang akan terjadi. Pergi dari sini. Tinggalkan tempat ini, dan biarkan warga di sini beraktivitas dengan tenang. Tadi dia menuju ke arah sini, teman-teman. Saya nggak tahu ini ke arah mana, geng. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ih. Orang yang barusan. Dia nungguin. Pak. Dia nungguin saya pas barusan. Berarti dia ngeliatin. Pak. Aki. Siapapun Anda. Assalamualaikum. Wait. Apa tuh kelap-kelip? Allahu Akbar. Kan benar teman-teman. Dia memanggil entitas-entitas untuk barusan dikasih makan sama dia, teman-teman. Allahu Akbar. Jangan ikut campur, saya tidak punya urusan sama kalian. Jangan ikut campur. Saya datang ke sini bukan untuk berhadapan dengan kalian, bukan untuk berurusan dengan kalian. Saya ingin mengunjungi satu tempat yang dikatakan oleh warga sekitar sebagai tempat ritual. Dan saya ingin membersihkan tempat itu. Jika kalian sudah lama tinggal di sini, jika kalian memang tinggal di sini, saya tidak berurusan dengan kalian selama kalian tidak mengganggu. Ini ke sebelah sini kayaknya sungai deh. Suaranya jelas banget. Assalamualaikum. Jangan ikut campur. Allahu Akbar. Aki, saya sudah... Geng, dia tuh, geng. Allahu Akbar. Manggil siapa dia? Ya Allah, denger. Nangis. Dia di sini, geng. Tuh lampunya tuh. Aki, saya takut dia bawa senjata tajam, teman-teman. Saya mau ngedeketin juga agak ngeri nih. Wait, apa dia mau menuju ke tempat ini? Bapak, Mas, Akang. Dia di sini barusan, geng. Saya ngeliat banget. Ada lampu obornya dia. Kenapa nggak bawa senter? Apa itu memang salah satu syarat atau datang ke sini harus bawa obor? Wait, di atas ini serem banget, Jer. Pohonnya gede-gede, ih. Ya Allah. Allah. Allahu Akbar. Tenang, relax. Saya ngeri, geng. Takutnya dia puasa tajam. Makin dalam, pohonnya makin gede. Allahu Akbar. Ada yang lari. Pak, Akang, saya tidak punya niat buruk sama Akang. Kalau tidak keberatan, kita ngobrol, Kang. Apa yang Akang lakukan di sini?
Jika Akang yang dikatakan warga bernama Ki Waskara, saya mohon, Allahu Akbar. Dia sembunyi di situ, geng. Kang, ayo keluar, Kang. Saya tidak berniat buruk, saya tidak akan memukul, saya tidak akan melakukan kekerasan. Wangi apa nih? Ya Allah. Dia membuka wewangian yang biasa digunakan oleh para tokoh-tokoh spiritual. Ini yang biasa dinamakan dengan minyak panbo, teman-teman. Kenceng banget. Akang lagi ngapain di situ? Allahu Akbar. Tuh, geng, kedengeran dia. Interaksinya di situ tuh. Dia nginjek ranting barusan, nggak tahu nginjek daun atau. Astagfirullahaladzim. Kang. Sudahlah, Akang tidak perlu melakukan ini lagi. Akang tidak perlu melakukan hal-hal seperti makin pekat baunya. Tidak perlu melakukan untuk meminta-minta kepada mereka. Serius, geng. Jelimut banget lagi. Ayo keluar, Kang. Saya tidak akan ngapa-ngapain kok. Nah. Ini orang susah kayaknya diajak ngomong. Ini pohon apa sih ya? Beringin apa ya? Allahu Akbar, apa tuh? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Pergi. Jangan ikut campur. Wow. Oke. Diam aja di atas. Jangan ikut campur. Ini urusan anak muda. Ih, Allahu Akbar. Shh. Jangan cekikikan. Saya lagi panik. Bikin kaget. Allahu Akbar. Jangan ada ular, mudah-mudahan enggak. Oke, tenang. Kang. Wah, dia ngajak masuk ke dalam, teman-teman. Gak takut apa? Barusan aja yang cekikikan itu serem banget, ya Allah. Saya yakin ini yang dinamakan Ki Waskara, teman-teman. Oh my God, lihat. Pohon di sini serem-serem sumpah. Ih, ya Allah. Allahu Akbar, dengar teman-teman. Apalagi nih? Allahu Akbar. Kang. Kok bisa dia udah di bawah? Kang. Lah, hilang. Cepet banget hilangnya. Barusan di sini, geng. Saya lihat sendiri bawa obor. Dia menuju ke arah sini lagi, teman-teman. Hei, berhenti. Hei, Kang. Diam. Jangan. Anjir. Agak sedikit susah kalau berurusan sama orang, teman-teman. Oh, Allahu Akbar.
Wait. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wala quwata illa billah. Wah, ada yang nungguin, teman-teman. Gak tahu dia nungguin siapa tuh. Assalamualaikum. Ini halus banget. Dia masih berbentuk energi halus banget. Oi, oh masuk. Assalamualaikum. Perbentukannya kayak anak kecil. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa kamu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kinanti? Benar kamu Kinanti? Allahu Akbar. Tunggu. Wait, kalau benar yang barusan Kinanti, terus apa si dukun ini? Dia mencoba untuk memanggil Kinanti, memanfaatkan Kinanti untuk tujuan tertentu. Allahu Akbar. Asli teman-teman, Tunggul Bitung luar biasa ini pohon-pohonnya. Tidak heran kalau misalkan zaman dulu ini salah satu tempat yang benar-benar wingit, tempat sesembahan seperti itu. Ini pohon-pohon purba, geng. Saya bisa menebak ini berapa ratus tahun ini. Ini adalah lahan pertanian warga juga, teman-teman. Tadi ada entitas di sini. Dia masuk ke dalam. Wait. Kang. Kang. Tolong. Wow, dia manggil apa? Kang. Saya pengen ngobrol sama Akang. Allahu Akbar. Wait. Ada yang merapal mantra. Dari sini, geng. Allahu Akbar. Assalamualaikum, Kang. Assalamualaikum. Saya datang bukan untuk mengganggu, tidak untuk bermaksud ngapa-ngapain. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Dia ngeluarin satu entitas, entah apa tujuannya. Kang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia. Kang, tunggu Kang. Anjir, siapa ini? Yang beginian gitu, disuruh buat ngehadang. Allahu Akbar. Kabur. Allah. Assalamualaikum. Hei. Saya tahu keberadaan kamu. Gak usah ngumpet-ngumpet. Hai manusia, aku
bantuanku, Ki Waskara, untuk menjaga supaya tidak ada yang mengganggu. Mengganggu apa mengganggu? Kamu datang pasti ingin mengganggu ritual Ki Waskara. Oh, ritual Ki Waskara rupanya. Seperti dugaan saya, teman-teman. Sosok orang misterius itu karena tidak ada lagi praduga dari warga sekitar yang datang ke tempat ini di waktu sebelumnya dan waktu-waktu belakangan ini cuma satu nama yang disebut. Cuma Ki Waskara, geng. Terus, kenapa kamu tidak menunjukkan wujud aslimu? Kenapa? Apa yang kamu takutkan? Aku tidak takut. Ini, kalau memang kamu ingin merasakan ilmuku, rasakanlah. Apa? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kamu rasakan kan kekuatanku. Anjir, ngebul. Debunya. Wah, oke. Nenek, apa yang membuatmu mau menuruti permintaan dari Ki Waskara? Kenapa kamu seolah-olah begitu patuh? Emangnya dia ngasih apa? Karena Ki Waskara adalah orang yang akan membangkitkan kembali Kinanti. Ah, membangkitkan dalam maksudnya? Membangkitkan apa? Kok membangkitkan, teman-teman? Apa ada... Disinilah alam ritual tempat sang Kinanti ditumbalkan. Kepada pemimpin upacara. Dia ngomongnya formal banget. Kenapa harus terpatah-patah seperti itu? Apa dia belum minum? Atau mungkin ada sesuatu yang dia pikirkan, teman-teman. Katanya tempat ini tempat ritual Kinanti. Mungkin di masa lalunya memang di sini ada ritual yang terjadi. Tapi jelas-jelas saya sepertinya tidak terlalu, apa ya istilahnya, dengan si nenek ini. Dia bukan suatu kekuatan yang besar untuk saya hadapi. Terus terang aja, teman-teman, entitas yang ini. Sekalipun dia disuruh untuk menghadang saya oleh Ki Waskara. Ini kita tarik aja lah. Sudah, anak muda, jangan banyak bicara. Aku ditugaskan untuk mengusirmu. Rasakanlah ini. Ya! Oke. Allahu Akbar. Ya, seperti itulah. Memang bangsa-bangsa dari golongan jin yang senang untuk apa istilahnya menjanjikan ataupun mengikat perjanjian dengan manusia, namun pada hakikatnya mereka sendiri tidak memiliki kekuatan yang lebih besar dari manusia itu sendiri, teman-teman. Dan kita manusia yang diciptakan dengan begitu sempurna, yang dibekali dengan akal cerdas, masa iya kalah sama yang begituan? Ini saya tarik aja, geng. Dia sebenarnya ada di tempat ini. Mungkin ini rumahnya, entah tempat tinggalnya, entah tempat nongkrongnya gitu. Pokoknya dia tinggalnya di situ, geng. Dan tidak heran kalau misalkan Ki Waskara sudah kenal banget sama dia, mungkin udah tukeran nomor IG ataupun nomor WA gitu. Ya udah, kita coba tarik aja, teman-teman. Hei yo nenek, mau keluar atau mau saya tarik? Coba saja, kalau memang kamu bisa. Kenapa enggak? Mau saya tarik pakai korek atau mau saya tarik pakai apa? Pakai benang? Jangan banyak bicara. Tunjukkan saja kemampuanmu. Aduh. So,
mau ngomong yang macam-macam lagi nggak? Ada yang mau disampaikan nggak? Bilang sama Kiwaskara, kalau misalkan mau jadi security atau jadi bodyguard itu, badannya yang keker, bukannya kayak gini. Ah, kamu menghina aku, anak muda. Ini nggak bisa dibiarin, geng. Dia akan terus melakukan apa yang disuruh sama orang karena udah biasa gitu melakukan hal-hal yang kita kategorikan jahat. Jadi mendingan kita tidurkan aja, teman-teman. Sudah, diam. Kami memang diciptakan untuk mengajak manusia membuat perjanjian. Jadi mau nyesatin gitu. Ya udah. Kita kasih perayaan buat dia, teman-teman. Oke. Apa yang kamu mau lakukan? Tiup lilinnya, tiup lilinnya nanti terbakar, nanti terbakar, nanti terbakar. Wah. Oke. Kita harus cari Kiwaskaranya tetap. Karena dia yang memang berulah di tempat ini, teman-teman. Gak boleh kita biarin. Dia tadi lari ke arah sini. Masuk ke dalam sana. Pasti dia sedang melakukan sesuatu, geng. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pohonnya gede-gede banget di sini, sumpah. Keren-keren. Tapi di sini cukup lengang. Kalau dibandingkan dengan tempat yang tadi, justru tempat yang tadi itu lebih gokil, geng. Kiwaskara, saya memanggilmu keluar. Dan kita tidak perlu berinteraksi dengan perilaku yang tidak baik. Assalamualaikum, Kiwaskara. Assalamualaikum. Jangan sembunyi, ayo keluar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Aduh, anjir. Allahu Akbar. Aduh, bentar, geng. Mulut kena, Astagfirullah. Ada tujuan apa? Kamu mau menghalangi rencanaku? Aduh. Kamu sudah mengganggu di warga wilayah sini. Kamu melakukan sesuatu yang terlarang. Mengakibatkan apa yang dialami. Aduh. Anjing sakit, Jangan suka ikut campur urusan orang lain. Saya pernah kasih satu kesempatan buat kamu untuk tidak melakukan hal ini. Ini merugikan warga sekitar. Jangan pernah ikut campur urusanku. Yang kayak gini yang suka ngeyel, tidak, teman-teman. sama sekali tidak mengenalmu. Saya memang harus ikut campur urusan ini karena ini sudah jadi urusan saya. Di mana warga sekitar sini meminta bantuan saya. Apa yang terjadi? Karena ulah kamu itu banyak sekali hal buruk yang terjadi di sini. Mereka memang pantas untuk kekuatanku, untuk kejayaanku. Gak bisa dibiarin, itu namanya egois. Mementingkan kepentingan sendiri dan mengorbankan warga sini justru. Dalam setiap kehidupan, dalam setiap peperangan, pasti ada yang dikorbankan. Tapi tidak dengan warga sini. Dan saya tidak akan membiarkan itu. Jika memang kamu ingin mencoba ilmuku, ini dia. Apa nih?
Apa dia ngunci, teman-teman? Boleh juga, anak muda. Ini. Baru gitu aja. Ayo sini. Hei! Malah kabur. Aduh. Allahu Akbar. Apa nih? Perbekalan apa dia? Nggak tahu dia kemana tadi. Balik lagi dia pasti ke tempat yang situ, geng. Allahu Akbar. Kinanti? Kinanti? Wait. Kinanti? Energinya tapi di sini udah berasa clear, teman-teman. Si dukun itu kabur. Kinanti? Assalamualaikum. Allahu Akbar. Oh, Allahu Akbar, teman-teman. Kinanti masih berkeliaran, maksudnya dia masih belum bisa untuk pergi dari sini. Ini tempat ritual di mana dahulu Kinanti sempat dikorbankan, teman-teman. La ilaha illallah. Saya harus lepasin energinya, geng. Kasihan. Dia terpanggil mungkin karena Ki Waskara melakukan ritual di tempat ini untuk memuja sesuatu, untuk mengambil naskah atau kitab-kitab yang dia gali. Dan akhirnya Kinanti pun ikut terbawa. Secara energi, Kinanti terpanggil, teman-teman.
Assalamualaikum. Ya, saya tahu kamu mungkin merasakan sesuatu yang benar-benar menyakitkan selama ini, dan kamu pasti, saya juga ngerasain, pasti saya tidak terima diperlakukan seperti itu, menjadi sebuah pilihan yang tidak bisa kamu lawan, yang tidak bisa kamu elak. Ya, baik, nanti sudah saatnya kamu pulang. Saya baru tahu bahwasannya ada sesuatu yang terjadi di tempat ini dengan kejadian yang menurut dalam pemikiran saya ceritanya itu agak sulit untuk diterima, tapi ternyata hal tersebut memang ada. Dan hari ini saya bertemu dengan kamu. Saya terus terang berat dada saya untuk berbicara dengan kamu seperti ini. Betapa mulianya, betapa baiknya. Kamu merupakan anak yang luar biasa. Saya tidak ingin berlama-lama menahan kamu di sini. Teman-teman, saya nggak tega kalau harus nahan Kinanti lebih lama. Ngelihat wajahnya aja, saya nggak, ya, udah Kinanti harus pulang. Alhamdulillah, geng, hari ini saya bisa menyelesaikan apa yang menjadi permintaan warga Tunggul Bitung. Mudah-mudahan Ki Waskara tidak berani untuk datang ke sini lagi, dan sekalipun dia datang, akan saya tutup, akan saya blok semuanya, titik-titik yang merupakan tempat-tempat yang pernah dijadikan sebagai media ritual yang pernah terjadi di waktu sebelumnya. Karena itu bisa terpanggil kembali, secara energi masih ada jejak yang tertinggal. Dan ketika ada orang yang mencoba untuk melakukan perbuatan itu lagi, tidak menutup kemungkinan entitas-entitas lain yang mungkin secara tidak langsung merupakan regenerasinya, mereka akan juga datang kalau dipanggil. Oke, setelah ini mungkin akan saya tutup semua, akan saya blok semua. Harusnya ada warga Tunggul Bitung yang ikut nih, biar tahu sendiri gitu apa yang terjadi di sini. Teman-teman, saya closing aja. Nanti setelah ini saya, karena banyak harus yang saya persiapkan juga untuk menutup titik-titik di sini sampai ke ujung jalan masuk ke hutan ini. Saya Lester, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah gabung, yang sudah hadir dalam penelusuran hari ini. Semoga ada sesuatu yang bisa diambil sebagai wawasan tambahan buat teman-teman semuanya. Dan saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama saya melakukan penelusuran. Takutnya ada kata-kata atau perbuatan saya yang kurang enak dilihat, kurang enak didengar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.